aku Sufiana Rahma, aku dari Farmasi Universitas Indonesia tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Reina Davita, saya angkatan 2016, jurusan Farmasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Catur Putri Rahmawati, aku berasal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, angkatan 2016, jurusan Farmasi. Semuanya awalnya tuh karena saya berpikir, kenapa orang kalau minum obat itu nggak bisa kayak makan makanan biasa? Kenapa harus ada pengaturan jumlah yang dimakan dan waktu makan obatnya tuh ditentuin gitu? Akhirnya jadi kepo beneran dan nyari-nyari informasi lebih lanjut. Ternyata yang saya temuin itu ada satu jurusan atau ilmu, cabang ilmu yang khusus mempelajari tentang semua aspek obat. Nah, disitulah saya nemu farmasi. Aku emang tertarik sama dunia kesehatan. Terus juga aku tertarik gimana sih cara kerja obat, gimana sih cara dia bekerja di dalam tubuh hingga dia menghasilkan efek bagi tubuh dan hingga bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dan tapi aku merasa aku kurang passion di dalam pengobatan dan penyembuhan pasien, sehingga aku merasa farmasi adalah jurusan yang cocok bagi aku. Di samping itu aku juga suka kimia. Awalnya kenapa aku pilih jurusan farmasi? Yang pertama karena dukungan dari orang tua lebih menekankan aku untuk masuk ke jurusan-jurusan kesehatan, salah satunya farmasi. Yang kedua karena aku sendiri sangat tertarik dengan perkuliahan di farmasi. Selain dari itu, ibuku tuh seorang yang sering mengkonsumsi ramuan herbal khas turun-temurun, sehingga membuat aku penasaran kenapa tanaman-tanaman yang bahkan sejenis rumput pun bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Di jurusan farmasi, kita belajar tentang bagaimana struktur obat, sehingga kita belajar struktur kimianya, mulai dari mata kuliah kimia organik itu ada di semester 1, terus juga kita belajar tadi yang udah aku sebutkan tentang mekanisme obat, cara kerja obat di dalam tubuh seperti apa sehingga bisa menghasilkan efek, itu ada namanya farmakologi. Terus kita juga belajar tentang anatomi tubuh sedikit, walau tidak terlalu dalam. Kita juga belajar biokimia, kita juga belajar sedikit fisikanya, yaitu salah satunya farmasi fisika. Pokoknya teman-teman kalau masuk farmasi itu bakal mempelajarin seluruh aspek tentang obat, mulai dari formulasi dia waktu dibikin tuh kayak gimana, nasib obat dalam tubuh kita nanti setelah dimakan itu gimana, respon tubuh kita terhadap si obat yang kita makan itu gimana, itu semuanya kita pelajarin di farmasi. Nah, fokus pembelajaran di farmasi sendiri adalah bagaimana kita bisa memproses suatu bahan, baik itu tanaman, mineral, maupun hewan, itu menjadi suatu kandidat senyawa yang dapat digunakan untuk perkembangan obat-obatan di masa mendatang. Mulai dari proses pengolahannya, proses penyimpanannya, proses produksinya, sampai proses obat-obatan tersebut dapat beredar di masyarakat. Jadi banyak banget yang dipelajarinya, nggak cuman bahas obat-obatan aja, tapi kita juga bahas regulasinya seperti apa, kemudian karakteristik industri, persyaratan-persyaratan, dan parameter-parameter suatu sediaan tersebut itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin karena kita banyak praktikumnya, jadi skill lab kita itu lumayan baik. Terus juga kita tahu bagaimana pembuatan suatu obat hingga menjadi obat yang siap layak untuk dikonsumsi, baik itu dalam bentuk tablet, kapsul, dan lainnya. Terus kita juga selain obat, kita bisa tahu bagaimana pembuatan kosmetik yang kita pakai sehari-hari. Kuliah di farmasi itu menyenangkan sih kalau buat aku, karena kita jadi terbuka, wawasan kita jadi lebih luas, kita jadi terbuka pandangan kita bahwa alam itu memberikan banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan tentunya oleh manusia. Salah satunya adalah dimanfaatkan untuk obat-obatan. Karena perkuliahan kita juga banyak kerja di laboratorium, yang mana aku sendiri juga suka eksperimental, jadi kenapa aku bisa suka dan bisa bertahan sampai sekarang di farmasi. Karena kebanyakan mata kuliah di jurusan farmasi itu kan mempelajarin tentang anatomi tubuh kita.
gimana cara tubuh kita bekerja, kalau ada benda asing gimana, kalau ada nutrisi atau obat gimana. Nah, yang bikin saya seneng tuh secara nggak langsung berarti saya mempelajari atau mengenal diri saya sendiri kan, tubuh saya sendiri. Jadi secara nggak langsung kita bakal lebih menyayangi tubuh kita sendiri karena kita udah kenal dalam-dalamnya tuh kayak gimana, seluruh organ bekerja tuh kayak gimana. Katanya di farmasi itu pasti kalau lulusannya kerja di apotek ya. No, itu salah. Kenapa? Karena prospek kerja farmasi itu luas. Ketika dia nanti lulus dari sarjana farmasi, lalu dia lanjut ke jenjang apoteker, maka di situ peminatannya ada farmasi komunitas itu nanti yang kerja di apotek, ada farmasi klinis yang nanti dia lanjut di rumah sakit, ada farmasi industri yang dia bisa masuk ke industri obat, industri makanan, industri kosmetik, juga ada. Kalau kalian mau jadi peneliti, kalian mau jadi researcher, itu nanti kalian juga bisa ke farmasi sainsnya. Dan selain itu, anggapan yang kelirunya adalah katanya di farmasi itu lebih banyak belajar kimia ya. Kayak ini sebenarnya nggak salah juga, tapi kita nggak hanya belajar kimia, tapi kita juga belajar biologi, kita juga belajar fisika, jadi kita belajar hafalan dan hitungannya. Sempat aku baca kalau misalkan kuliah di farmasi itu cuma bisa jaga di apotek. Itu salah kalau misalkan cuma bisa jaga di apotek, karena prospek pekerjaan dunia farmasi itu kedepannya masih sangat luas. Salah satunya memang di apotek sebagai apoteker penanggung jawab. Tapi selain itu kita juga bisa bekerja di rumah sakit, bisa bekerja di pemerintahan seperti di BPOM atau misalkan di lembaga penelitian seperti LIPI, bisa juga bekerja di industri-industri farmasi di Indonesia. Dan selain itu tentunya bisa juga berwirausaha karena kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu kewirausahaan. Mitos jurusan farmasi yang paling banyak orang omongin itu katanya apoteker adalah si tukang obat. Ini bisa benar bisa salah sih menurut saya, karena bisa benar itu memang kita apoteker di apotek menjual obat-obatan dan alat kesehatan, itu memang benar. Nah, tapi poin kritisnya itu kita nggak cuman berjualan, kita nggak cuman orientasi bisnis, dan juga peduli sama pasien-pasien yang datang, sama masyarakat sekitar. Dan cara kita tuh mengedukasi mereka, kita ngasih tahu informasi yang kita punya tentang pengobatan, tentang kesehatan, supaya mereka tuh bisa tetap sehat, gak gampang sakit juga. Kalau menurut saya sih, teman-teman yang hobinya baca buku, hobinya menghafal, itu cocok banget masuk di farmasi karena memang mayoritas mata kuliahnya itu menuntut kita buat baca buku. Nah, tapi buat teman-teman yang nggak hobi-hobi banget juga jangan khawatir, karena beberapa mata kuliah juga memerlukan teman-teman yang jago berhitung dan jago matematika. Sekian, terima kasih. Untuk kalian yang suka praktikum, untuk kalian yang ingin tertarik dengan gimana sih pembuatan obat hingga layak dikonsumsi, gimana sih pembuatan suatu alat kosmetik, nah itu kalian cocok banget masuk ke jurusan farmasi gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih ragu-ragu mau masuk farmasi, yang masih bingung nih kuliahnya mau ambil jurusan apa, teman-teman jangan ragu-ragu lagi buat ambil jurusan farmasi. Selama kalian punya tekad yang kuat untuk selalu belajar dan rasa ingin tahu kalian tinggi, kalian bisa kok struggle di farmasi. Farmasi itu nggak susah, farmasi itu menyenangkan. Oke, sekian video dari aku. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih kesempatannya. Dah.